Keren dong, satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Wah, memang kuasa tuh enak kok. Ya, tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Itu aja. Lupa daratan. Nanti sebarkan ini semua dengan baik. Saya bilang perlawanan kita adalah terukur. Seluruh rakyat kalau solid terus berjuang ke akar rumput, bicara pada rakyat dengan baik bahwa kamu harus memilih orang yang benar-benar dapat diangkat menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia ini untuk 5 tahun. Pusing ya, ngebela orang yang blunder terus. Apalagi bonekanya Pak Jokowi, ya makin pusing. Ngomongnya ngaco. Ibu Mega, Ketua Umum kami tegas mengatakan 1 putaran kemenangan hat-trick. Kebenaran pasti menang. Tapi kalau yang sana bilang 1 putaran, kata orang Betawi Pak Prabowo, mimpi kali ye. Aku hanya ingin mengingatkan kenapa kami selalu Ganjar Mahfud. Kalian di satu pihak angkat Pak Jokowi, di satu pihak merendahkan Pak Jokowi dengan mau bagi-bagi susu. Ganjar Mahfud 21 program, pertama 17 juta lapangan kerja, terakhir KTP Sakti. Oke. Itu tiap tahun 21 itu 550 triliun. Kalian 1 program 450 triliun. Oke, Bang Ruhut. Dari banyaknya hasil survei, pasangan calon Prabowo Gibran masih ada di urutan tertinggi dibandingkan Ganjar Mahfud dan Anies Caimin. Dan orang sudah banyak mengira bahwa tingginya hasil survei sekarang ini karena pengaruh besar dari Presiden Jokowi, di mana anaknya sendiri ikut kompetisi sebagai wakilnya Prabowo. Tapi percaya nggak, meskipun surveinya Prabowo Gibran itu tinggi, tapi yang paling tegang dari semua pasangan calon itu justru bapaknya Gibran atau Presiden Jokowi sendiri. Lalu kenapa Jokowi kok tampaknya tegang sekali menghadapi Pilpres ini? Ya karena menurut Jokowi, Prabowo Gibran harus menang dan itu juga harus 1 putaran. Kalau Prabowo Gibran kalah, maka aib akan menimpa keluarga Jokowi karena mereka dianggap merusak demokrasi. Nah, kalau masuk putaran kedua, bisa jadi pendukung Ganjar dan Anies akan bergabung. Kalau kedua paslon ini gabung, Prabowo Gibran akan kalah telak dan situasi ini akan menjadi bencana buat Jokowi yang sejak awal membangun demokrasi tidak sehat di negeri ini. Saya tuh kasihan sama Pak Jokowi sebenarnya. Di akhir masa jabatannya, dia masih sibuk memikirkan dunia, terhimpit oleh tekanan karena situasi. Bukannya menyelesaikan masa tugasnya dengan tenang dan mundur dengan banyak pujian. Saya tuh heran ya sama pendukungnya Prabowo. Pinter banget memutar balikan fakta. Seolah Prabowo di sini itu yang paling tersakiti karena diserang oleh 01 dan 03 yaitu Anies dan Ganjar. Padahal mereka itu tahu ya bahwa forum itu memang forum yang diperuntukkan untuk mengasah kemampuan dan kapasitas masing-masing capres. Yang notabene adalah saling serang. Tapi lucunya di reels yang saya stitch ini, pendukung Prabowo menempatkan Prabowo di tempat seolah Prabowo itu korban yang tersakiti akibat ulah serangan dari 2 lawannya. Nah ini aneh banget. Kenapa aneh? Karena kalau emang Prabowo itu dianggap paling tidak bisa menguasai debat, harusnya pendukung Prabowo bukan menyalahkan 2 lawannya, tapi harusnya sadar kenapa capresnya itu kalah melawan capres yang berasal dari sipil. Padahal background Prabowo adalah militer dan tema debat itu adalah tema pertahanan, bidangnya Prabowo yang sekarang menjadi Menhan. Pak Jokowi emang kecewa banget sama penampilan Eyang Prabowo yang ngelantur di debat capres yang ketiga itu. Saking jeleknya, saking buruknya penampilan Eyang Prabowo di debat capres yang ketiga,
Saking emosional dan gak karuannya penampilan Eyang Prabowo di debat Capres yang ketiga, Pak Jokowi pun gak bisa menahan diri buat gak bersikap netral soal debat semalam. Makanya kita bisa paham lah kalau penilaian Pak Jokowi jadinya subjektif juga dan menilai debat minggu malam itu jadi kurang menyenangkan. Ya mau apa lagi? Wong jagoannya memang kalah telak kok. Pak Jokowi pastinya sangat was-was dengan penampilan Eyang Prabowo yang semakin hari semakin loyo saja. Sudah bisa dipastikan kalau Pilpres bakal berlangsung 2 putaran. Dan masalahnya, semakin lama Pilpres berlangsung, Eyang Prabowo tampak semakin kedodoran saja. Makanya wajar saja kalau Pak Jokowi mulai was-was dan mungkin juga mulai panik. Sayangnya buat Pak Jokowi, jagoannya kalah telak di debat yang super ramai itu. Pak Ganjar dan Pak Anies itu datang dengan tingkat akurasi data yang sangat rendah. Bahkan tadi saya sebut kecenderungan punya kebohongan. Kalau kemudian ada nilai, kan kalau Pak Ganjar menilai 5, itu kan menilai 5 itu menilai kinerja hukum Indonesia. Yang di bawah Pak Jokowi dinilai oleh Pak Ganjar itu 5 kan. Padahal Menteri Menko Polhukamnya itu adalah wakilnya Pak Ganjar. Nah, termasuk ketika Pak Anies misalnya kasih penilaian yang sangat subjektif, nggak tahu apa-apa, cuma nggak punya bahan apa-apa, ya sudah rasanya karena nggak suka dengan orang yang bekerja di situ, ya sudah dikasih nilai sesukanya saja. Jadi ini menurut saya, ya itu yang tadi saya sebutkan, objektivitasnya rendah. Kompetensinya rendah, tapi kemudian memberikan nilai berdasarkan tendensi pribadi yang tidak suka itu. Dari debat ini, betul Pak Prabowo adalah menjadi sosok yang paling sabar. Dan itu adalah ciri-ciri negarawan. Dan ketika diserang kanan kiri, beliau tetap sabar, mempertahankan apa yang tidak perlu beliau sampaikan untuk keutuhan bangsa. Tema pertahanan itu tidak ada rahasia negara di situ dalam perdebatan itu. Kalau itu membahas tentang rahasia negara, maka tidak perlu ada tema pertahanan dibahas dalam tema debat capres. Nah tadi terkait data apa segala macam, apa yang disampaikan Pak Ganjar 100% benar, tidak ada kebohongan. Bahkan Pak Ganjar menyampaikan data ya yang beliau memperkenankan, kalau ada stafnya mohon dibantah ini data. Karena data harus dibantah dengan data. Kan gitu, bukan diajak ngomong-ngomong nanti kita jelas. Pak Prabowo jelas beliau adalah follower dari Pak Ganjar Pranowo, di mana Pak Ganjar sebagai leader yang memandu debat 14 Februari. Karena Pak Prabowo sudah setuju dengan Pak Ganjar, maka Pak Prabowo mencoblos Pak Ganjar di TPS. Mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, yang disesuaikan dengan kondisi kekinian. Banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Pertahanan kita mesti masuk pada wilayah 5.0. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Kita mesti menguatkan BSSN. Dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Saya nggak mengerti, jangan-jangan guru kita, buku kita sama Pak Ganjar. Waduh, saya nggak ikut capres. Nanti kalau saya ikut baru saya tanggapan. Saya nggak ikut campur soal debat berdebat. Kalau saya ikut baru kamu tanya. Yang pasti PDI Perjuangan dari Ibu Mega membuktikan konsistensi. 51 tahun konsisten berpegang pada ideologi, membantu yang miskin dan membutuhkan keadilan. Ini konsisten. Itu partai yang bisa kita percaya karena dia konsisten. Saya adalah petugas partai. Karena saya adalah kader yang dilatih, ditugaskan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Jadi saya ini jelas, Ibu Megawati juga petugas partai, apalagi saya. Saya adalah petugas partai DPD Perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan cita-cita proklamasi. Dan ini ideologinya, ini ada partai kader dengan ideologi yang jelas. Ya saya bangga, saya berterima kasih di Indonesia ada partai PDI Perjuangan yang konsisten memperjuangkan ideologi Pancasila
kedua tentu Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pinter atau goblok sih? Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Tapi manakala pemerintah memerlukan saya, segera menyerahkan. Gak usah dibawa-bawa debat lah. Anda hanya memperlihatkan ketololan Anda. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Dari mana kita bisa menilai akurasinya? Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Pak Anies sudah terlalu teoritis, tapi yang nyata tentang masalah AI, cyber, teknologi tinggi dan sebagainya adalah sumber daya manusianya, awaknya. Saya begitu jadi menteri, saya membentuk 4 fakultas baru di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Kita menyiapkan putra-putri kita terbaik untuk menguasai teknologi. Kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini, apa yang dikerjakan dalam mempertahankan sistem cyber kita? Mohon tenang. Justru di situ letak problemnya. Ketika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia. Apa yang kita kerjakan di level dunia membuat Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu tingkat keluarga. Pencurian ikan, pencurian pasir, itu menandakan bahwa kita kebobolan. Dan lebih jauh lagi, ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker 2023. Sebuah ironi, karena itu kita ingin mengembalikan. Dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Kami akan memulai dengan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, kepemimpinan yang mengandalkan data, informasi, kapasitas yang serius. Kita ingin Republik ini berperan di level global, dijaga secara serius untuk rumah tangga, untuk nasional, sehingga kewibawaan kita adalah kewibawaan berdasarkan kekuatan. Untuk itu kita butuh perubahan. Dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini,
maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Menko Polhukam itu sudah ada lebih dari 15. Tapi saudara, di dalam sejarah kan tidak pernah ada Menko Polhukam melakukan tindakan hukum. Karena alasannya saya kan hanya koordinator. Kalau saya sikat semua. Koruptor, mafia, penjahat, saya ikut turun tangan. Dan itu kalau saya ada di posisi baru yang lebih luas kewenangannya, itu nanti akan lebih banyak yang saya lakukan untuk itu. Ya, selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis atau program makan siang gratis? Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Takut apa tidak? Takut apa tidak? Takut apa tidak? Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju, gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan itu waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Lebih setuju lagi apa yang disampaikan calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik
besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Dan saya yakin Pak Ganjar mampu menyelesaikan ini. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Benarkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E,
banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, Ormas Khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi Khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Selalu membaca konteks ya. Kalau kita mendengar statement-statement dan pidato Pak Prabowo, ini kan pasca debat memang selalu mengarah kepada Anies Baswedan. Ada calon yang ngomong ngasih skor 11 dari 100. Emang gue pikirin. Itu yang pertama. Baru kemudian soal ucapan kebaikan yang kemudian dibalas dengan air tuba, kemudian dianggap malin kundan dan seterusnya. Bagi saya, Pak Prabowo hanya ingin menegaskan bahwa Anies bisa jadi gubernur tak lepas dan tak bukan hanya karena jasanya Pak Prabowo. Harus dipertegas itu buat Pak Anies. Ini situasi politik, ini tahun politik. Apapun akan menjadi resource yang coba untuk disampaikan kepada publik tentu untuk mendapatkan faedah-faedah elektoral. Apa yang disampaikan baik di debat dan pasca debat, bagi saya adalah sebangun narasi yang sebenarnya untuk mendapatkan dukungan publik secara umum. Saya membaca Prabowo Subianto itu ingin mengatakan bahwa Anies itu adalah orang yang tak tahu terima kasih kepada Prabowo, tak tahu terima kasih kepada Gerindra, yang dinilai mungkin jadi gubernur. Itulah yang disebut dengan air susu dibalas air tuba. Kalau Bang Bestari gimana? Kalau kita melihatnya ini adalah hari ini ada kengawuran berpolitik oleh salah satu paslon. Gitu. Kenapa? Ya berdebat itu jangan dengan anggotanya di luar sana gitu. Di dalam dia menyampaikan sesuatu itu seharusnya punya keberanian, macam-macam betul gitu. Macan betul, jangan kucing yang kesiram air. Ya, nyampaikannya cuman ke teman-temannya. Tetapi di dalam forum yang sebenarnya tidak punya keberanian, sehingga ditanya tentang bidang kerjanya pun akhirnya cuma bisa nggak cukup waktu dan segala macam. Ini bakalan digas lagi nih. Kalau hal yang sudah lunas, jangan diungkit-ungkit lagi. Ini macam apa gitu. Dulu kau aku kasih ini, dulu kau aku kasih ini. Lah aku kan kasih tambahan kursi juga buat partaimu. Gitu. Siapa lagi? Emang bisa mencalonkan sendiri Anies Baswedan? Kursinya cuma 15. PKS masih sama kita, Mas Bro. Sorry gitu loh. Jangan cuman omon. Buktikan bahwa yang disampaikan itu benar. Jadi jangan menebarkan kebohongan lagi di mana-mana gitu. Kalau memang fighter, kalau memang macan, bertarungnya di panggung. Jangan di luar panggung cerita begini-begini, playing victim. Aduh, saya nggak kebayang kalau presiden kita bentar-bentar nanti nih. Aduh, saya habis dihujat sama presiden dari 159 presiden dunia. Tapi kalau Anies yang jadi nih, dia gas itu semua presiden. Anies ini adalah, ini yang kemarin emak-emak kecewa, ya sudah bertarung habis-habisan, tiba-tiba jagonya nggak kuat berada di wilayah tak berkekuasaan, ya kan? Bisnis nggak lancar segala macam. Di rumah programnya sendiri dia kacau, feedernya para badut juga, ya kan? Hanya badut lah soalnya yang bisa mengetahui pemikiran orang lain itu dianggap badut kan begitu. Tapi nggak apa-apa, keberisikan pemilu ini, berisiknya itu nggak pernah dari 01. Jadi 01 merasa tetap berada di track yang benar. Jika memang katakanlah orang-orang yang ada di sekeliling paslon yang lain ini menganggap Anies terlalu kuat, itu masalah mereka. Karena paslon itu harus di-feeding oleh orang-orang yang punya pikiran progresif ke depan. Bukan yang selalu mendorong, mari kita keluhkan kekalahan kita ini kepada masyarakat. Serah kepada dia mau kemana, karena itulah kemampuan narasi yang dimiliki. Terbatas kepada mengeluh, ya kan, melaporkan kepada konstituennya, kepada perangkat-perangkatnya. Cuman itu yang mampu dilakukan, ya lakukan aja. Mudah-mudahan itu
bisa mendapatkan manfaat gitu. Ya kemampuan segitu, tapi ya saya pikir Indonesia membutuhkan lebih daripada orang yang cuman mengeluh. Kita butuh macan, bukan macan kertas. Itu teks dan konteksnya tentu untuk semua pihak yang merasa melakukan itu. Dan itu tentu adalah juga pesan buat kami di sukses Pak Prabowo. Dan ini penting sekali buat kami. Misalnya seperti saya ya, yang setelah masuk politik tentu saya loyal dengan Pak Prabowo sejak awal, gitu. Karena saya tidak punya tradisi loyalitas berganti-ganti begitu. Dan saya ingin fokus dan ingin menunjukkan loyalitas itu pada satu partai, misalnya pada satu orang. Dan itu penting bagi para pemimpin. Itu pertama. Kemudian kedua, yang juga menjadi catatan bagi Pak Prabowo adalah tadi kita ingin menjaga kesinambungan kehidupan berbangsa dan negara kita untuk saling menghormati. Tadi saya sebutkan, kita punya sejarah panjang, misalnya sejarah pengkhianatan, misalnya ya dalam tradisi Singosari itu, Ken Arok, kemudian ada kita kenal sebagai kutukan Empu Gandring. Gitu. Nah, itu yang tidak ingin kita hadirkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, kalau kemudian ada yang merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu lain hal, monggo. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Pak Prabowo tidak pernah berkhianat dengan siapapun. Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin yang selalu loyal dengan sahabat, yang selalu loyal dengan pemimpinnya, selalu loyal dengan orang yang membesarkannya. Itu karakter Pak Prabowo. Jadi tidak ini juga pengingat bagi semua pihak. Tapi dalam konteks Pak Prabowo, beliau adalah orang yang saya kenal tingkat loyalitasnya kepada sahabat, pada semua yang membesarkannya itu sangat tinggi. Jadi termasuk pada hari ini misalnya, beliau berkomitmen bersama dengan Pak Jokowi dalam satu pemerintahan, di dalam satu perahu, maka Pak Prabowo akan bekerja mati-matian agar perahu itu bisa berlabuh pada pelabuhan yang dituju. Pak Prabowo ketika di luar pemerintahan, beliau total menjadi pengkritik, menjadi penyeimbang pemerintah. Oleh sebab itulah ketika beliau tidak di luar pemerintahan selalu dirindukan karena kontributif. Dan kontributifnya sangat tinggi dan positif. Ketika beliau di dalam pemerintahan, Pak Prabowo melakukan tugas-tugasnya dengan total dan kontributif. Siapapun yang tersinggung, siapapun yang diingatkan, bisa mentafsirkan itu dengan caranya masing-masing. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasuh khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan, ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas, saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun
jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan